warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini kami sedang berada di suatu lokasi dalam raya Pantai Pasir Padi, tepatnya kami di seputaran Desa Temberan ini pemirsa. Kami datang ke sini bertujuan ingin mengungkapkan cerita misteri yang ada di seputaran daerah Jalan Raya Pantai Pasir Padi ini pemirsa. Konon ceritanya di sini itu dulunya sering sekali terjadinya kecelakaan, malahan ada juga hal-hal yang sangat menjanggal sekali untuk kita nalarkan sebagai akal sehat kita manusia ini pemirsa. Nah untuk itu nanti seperti biasa kita akan melakukan kegiatan pada malam hari ini menggunakan mediator yang telah siap untuk melaksanakan kegiatan kita untuk melakukan interaksi terhadap makhluk-makhluk yang ada di sini agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang sangat akurat sekali pemirsa, sehingga tidak terjadinya penyimpang siur cerita-cerita yang ada. Nah untuk itu ikuti terus penelusuran kami sampai akhir nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pambel harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Abang Angga dan juga Abang Seroja berada di suatu lokasi, yaitu di Jalan Raya Pantai Pasir Padi seputaran Desa Temberan. Kami datang kemari itu bertujuan ingin mengungkapkan kemisterian jalan raya ini karena dulunya sering sekali terjadinya kecelakaan, kadang-kadang menyebabkan suatu kematian ini pemirsa. Nah jalan maut ini sudah lama sekali mengandung atau tersembunyinya suatu kemisterian yang tidak pernah bisa untuk kita ungkapkan. Nah nanti kita akan mengungkapkan apakah kecelakaan di sini itu disebabkan oleh memang kelalaian kita sebagai bangsa manusia atau memang ada interaksi makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita menggabungkan sisi dunia yang nyata dengan gaib sehingga terjadinya suatu bentrokan energi yang kadang-kadang juga terkandung ada suatu alasan kenapa sampai terjadinya suatu kecelakaan atau hal-hal aneh di seputar daerah yang ada di sini nih pemirsa. Nah nanti kalau memang jika ada suatu sosok atau beberapa dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata melakukan interaksi itu, nanti kita akan melakukan kegiatan seperti biasa, adanya interaksi melewati mediator. Semoga saja dari hal itu kita bisa mendapatkan suatu informasi yang sangat akurat sekali, yang bisa kita rangkum, kita uraikan dan kita ambil intinya mengapa sampai suatu hal itu terjadi ini pemirsa. Nah kita langsung saja menuju ke titik di mana sering terjadinya kecelakaan itu di jalan ini pemirsa. Nah di sini itu kadang-kadang ini sangat memang ada hal-hal yang di luar nalar kita untuk kita nalarkan ini ya Bang Seroja ya. Dan Bang Angga sendiri sering tidak nih sebelum kita melanjutkan perjalanan mengeksplor jalan yang ada di sini, sering tidak mendengar, melihat atau merasakan suatu hal yang aneh-aneh di sekitar daerah tempat Abang bertempat tinggal ini? Pernah ya. Cerita itu bisa dijelaskan tidak pada pemirsa nih agar lebih menambah keseruan dari pengeksplor kita pada malam hari ini Bang? Bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda ini tentang dunia gaib? Pengalaman sih nggak ada, tapi di lokasi ini sering terjadi kecelakaan aja Mbak. Sering terjadi kecelakaan ya. Pada saat itu Abang menyaksikan sendiri tidak kecelakaan itu? Iya. Iya, menyaksikan sendiri ya, sampai dulunya ada beberapa tahun yang lalu itu kecelakaan terakhir itu motor king itu ya kan? Ada ya, lagi ya? Yang tahun baru Tahun baru yang sampai ke salah satu dari jari korban ini tidak bisa ditemukan itu Bang ya? menyebabkan kematian. Nah di sini itu Abang ini sendiri pernah juga menyaksikan, sempat juga menolong korban di jalan ini, sampai kecelakaan itu menyebabkan suatu kematian ya Bang ya. Ini sangat luar biasa. Waktu itu kejadiannya satu orang atau ada? Satu orang kecelakaan tunggal itu. Kecelakaan tunggal ini pemirsa. Nah kita tidak tahu apakah memang beliau itu dalam keadaan yang sudah mabuk berat atau apa, kita tidak tahu ya Bang ya. Tepatnya kejadian itu bisa diceritakan di mana di sini? Di bawah rumah. Oh di bawah itu ya, pas agak atas tikungan itu, pas tepatnya di depan rumah Bang Angga itu sendiri ya? Benar. Tepatnya di depan rumah Bang Angga itu terjadinya kecelakaan pada saat tahun baru itu pemirsa. Nah pada saat terjadinya kecelakaan itu sebelumnya Abang itu merasakan adanya firasat tidak atau suatu tanda-tanda akan terjadinya hal itu? Enggak ada ya? Enggak ada. Pas waktu membantu beliau itu merasakan hal yang aneh tidak? Enggak ya? Nah di sini pemirsa, selain daripada cerita itu kita tidak tahu hal-hal seperti
itu sudah menjadi suatu rahasia. Nah di sini secara sisi pribadi saya di sini sudah membuka sedikit sisi kehidupan dari sisi lain saya ini Bang Angga. Memang kalau saya nalarkan dan saya gabungkan dengan kejadian kecelakaan maut itu memang ada sedikit campur tangan dari makhluk gaib. Karena pada zaman dahulu itu tempat ini memang adalah suatu tempat yang sakral, atau juga di sini dulunya pernah ada suatu tempat yang memang sebenarnya tidak boleh untuk kita usik sebagai bangsa manusia itu pada zaman dahulu. Tetapi sekian lama berjalannya waktu itu diciptakan suatu jalan raya ini pemirsa. Nah terciptanya jalan raya ini mungkin dulunya itu kita sebagai bangsa manusia memang tidak mengetahui ada titik-titik di mana seharusnya tidak boleh kita lakukan kegiatan-kegiatan apapun. Nah di sini pemirsa saya juga sudah mulai adanya sosok makhluk ini yang luar biasa ini pemirsa, yang sangat mengusik sedikit sisi diri saya. Itu ada sosok ini yang sangat luar biasa, benar. Saya melihat ada sosok siluman ular di sini pemirsa, berkepala manusia tetapi memiliki dari pinggang sampai bawah itu adalah siluman ular. Nah nanti kita tidak tahu apakah makhluk-makhluk ini yang melakukan interaksi itu atau memang seperti yang saya katakan tadi memang kecelakaan murni dari kelalaian kita. Selain daripada itu ini Bang, saya juga melihat ini beberapa tahun yang lalu itu sempat juga sebelum terjadinya kecelakaan, saya tidak tahu ada kecelakaan, ada orang itu sebelum terjadinya kecelakaan itu ada sosok yang melintas dari penglihatan beliau, tetapi saya tidak tahu karena saya menggunakan mata sisi lain saya untuk melihat itu. Ada sosok tinggi besar hitam melintas sebelum terjadinya kecelakaan. Nah nanti juga kita tidak tahu apakah sosok ini yang melakukan interaksi kecelakaan atau memang ada sosok yang lain. Nah ini saya tidak tahu. Itu saya melihat selintas tadi berapa tahun yang lalu. Itu benar nggak itu ceritanya ada? Benar ini Bang, ceritanya ini pemirsa, benar ya. Nah nanti kita lanjut lagi ke arah sana. Ini Tim di ini dulu ya, saya mau melakukan eksploran. Nah di sini ini pemirsa, sini juga sudah mulai merasakan, saya secara sisi pribadi sudah mulai merasakan beda ya. Sebelumnya tidak pernah merasakan hal ini. Ini merasakan sekali Bang Angga ya. Udah merasakan ya Bang Angga ya. Ya udah merasakan suatu interaksi ini pemirsa, karena memang tadi ada sosok yang luar biasa datang arah depan saya. Tadi yang saya katakan itu adalah sosok siluman ular, memang bertempat tinggal di daerah di mana saya tunjukkan ini Bang Angga. Nah ini adalah suatu bukti ini Bang Angga, kita memang setiap manusia itu memiliki ada kepekaan atau juga tidak kepekaan. Nah pada malam hari ini saat kita melakukan interaksi, saya membuka sisi lain dan Abang juga merasakan yang sebelumnya tidak pernah merasakan. Ini adalah suatu bukti ini pemirsa. Nah ini juga saya udah mulai terasa gimana ini, sebelah sini saya ini sudah terasa agak berat, ada interaksi juga dari arah sana ini pemirsa. Di sini saya memang membenarkan ini pemirsa, kecelakaan atau jalan yang ada di sini itu sangat luar biasa, mengandung suatu kemisterian dan juga mengandung suatu sisi yang sangat ekstrim sekali, karena di sini itu saya melihat campur tangan daripada makhluk gaib itu memang ada di daerah seputaran jalan yang ada di sini. Ini adalah saya katakan ini jalan ini cukup termasuk jalan tikungan maut ini yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan. Itu memang benar karena saya melihat beberapa dari terjadinya kecelakaan itu sebelum adanya kecelakaan itu memang ada interaksi dulu ini Bang. Nah ada interaksi yang sangat luar biasa sekali yang menurut saya sangat berpengaruh sekali di seputaran jalan yang ada di sini. Nah kita menuju sedikit lagi itu ke arah saya sangat tertarik, kenapa ada pohon itu Bang yang di pinggir jalan itu, saya sangat tertarik sekali ya. Kita ke sana yuk. Kita sekarang menuju ke titik di mana yang sering sekali terjadinya kecelakaan ini pemirsa. Ibaratnya di sini itu adalah sumber di mana adanya interaksi yang sangat luar biasa sekali, berada di jalan maut yang kita katakan tidak asing lagi itu memiliki suatu kemisterian ini pemirsa. Nah ini tuh ada pohon-pohon yang cukup lumayan besar ini. Nah saya juga sudah mulai sangat tertarik di sini, agak-agak terasa ini loh Bang.
saya merasa agak ngep di seputaran daerah sini. Ini ada pohon gede yang tepatnya berada di pinggir jalan ini. Di sini saya mulai merasakan adanya sedikit energi makhluk yang negatif ini sangat sering sekali melakukan interaksi, mungkin juga kadang-kadang sering melakukan adanya interaksi penampakan. Mungkin kita juga tidak tahu cerita-cerita dari mereka yang sering sekali melewati daerah yang ada di sekitar sini. Di sini tuh pemirsa, saya melihat ada sosok wanita, seperti kita katakan itu ada sosok kuntilanak ini. Nah, sangat luar biasa sekali. Saya tidak tahu juga apakah sosok yang ada di sini itu sering juga melakukan interaksi sehingga terjadinya kecelakaan di seputaran jalan raya ini pemirsa. Wow, saya juga di sini sudah mulai merasakan berat dan juga merindingnya sangat luar biasa sekali pemirsa di seputaran daerah sini, karena memang di sini adalah titik sumber di mana adanya interaksi dengan dunia goib dan dunia nyata menggabungkan sehingga terjadinya bentrokan energi, menyebabkan suatu kecelakaan yang berakibat fatal di sini. Karena memang beberapa tahun yang lalu sering terjadi kecelakaan tunggal maupun juga ada beradu kendaraan dan lain-lainnya juga ini pemirsa. Nah, di sini pemirsa, di sana juga saya sudah mulai ada melihat penampakan ini yang sangat luar biasa ini pemirsa. Sangat mengganggu sekali. Abang sering tidak merasakan hal yang luar biasa di seputaran pinggir rumah yang saya temukan. Pernah ya. Di sini itu tetapi saya melihat sosok ini tidak mengusik atau tidak sering melakukan hal-hal yang fatal, karena memang makhluk ini sudah lama sekali menempatkan daerah yang ada di sini. Kita katakan dia mungkin adalah leluhur atau nenek moyang di seputaran daerah yang ada di sini. Nah, di sini itu pemirsa, saya melihat ada beberapa titik juga kerajaan goib yang memiliki peran-peran masing-masing di seputaran daerah sini. Dan juga saya melihat juga di sini ada perkampungan, di sini ada perkampungan goib sangat risau sekali di seputaran daerah yang ada di belakang saya ini pemirsa. Waduh, luar biasa. Karena memang di seputaran daerah yang ada di sini itu saya merasakan titik energi yang luar biasa itu di seputaran daerah yang ada di sini. Wajar di sini itu sering sekali terjadinya suatu kecelakaan yang berakibat fatal dan malahan juga menyebabkan suatu kematian. Nah, untuk itu pemirsa, saya tidak bisa untuk melanjutkan lebih jauh pengeksploran mengingat waktu kita sudah hampir dini. Jadi saya akhiri dengan apa yang saya ceritakan di tempat ini atau di seputaran Jalan Raya Pasir Padi Desa Temberan ini pemirsa, yang sering sekali mungkin kalian dengar sering terjadi kecelakaan atau hal-hal yang aneh di daerah sini, malahan menyebabkan suatu kematian. Nah, untuk itu nanti kita akan mengungkapkan cerita-cerita itu melewati kegiatan kita menggunakan mediator. Percaya atau tidaknya kalian dengan apa yang saya ceritakan pada malam hari ini di tempat ini itu ada di hati dan pikiran kalian masing-masing untuk menalarkannya. Untuk itu pemirsa, saya tutup akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pambal harus berani. Assalamualaikum. Kafir. Siapa kafir? Yang mana kafir? Bukan sosok apa? Mengapa kalian datang kemari? Mengusik ketenanganku. Nih, kami sini ingin membuat informasi di seputaran tempat ini. Sering terjadi kecelakaan itu, sosok apa itu yang sering itu? Penyebabnya itu? Termasuk saya. Termasuk Anda. Anda ini dengan sosok siapa ini? Genderuwo. Genderuwo. Yang dari sebelah mana itu? Yang dari pohon itu tadi. Selain Anda ada lagi yang mengakibatkan kecelakaan itu? Siluman ular. Siluman ular. Yang paling berperan itu Anda berarti? Tiga. Satu lagi sosok apa itu? Siluman buaya. Siluman buaya. Kenapa itu bisa sering terjadi kecelakaan itu? Bagaimana cara kalian melakukannya itu? Menutup mata mereka. Menutup mata mereka agar tidak bisa melihat jalan ini. Ini sosok-sosok nenek-nenek itu pas pengeksploran tadi itu masih ada sangkut pautnya nggak sama yang di tempat kami mainnya di sana? Ada. Ada.
Beliau itu memang pribumi atau Nenek moyang daerah sini, nenek moyang daerah sini? penjaga tempat ini. Berarti beliau juga hadir ya pada saat ini ya? Iya, ada di pohon itu. Pohon itu. Tumbal, Tumbal. Ini haus darah. berarti yang kecelakaan itu Anu, dijadikan kaki tumbal. keluarga. Iya, Tumbal karena ada perjanjian puluhan tahun yang lalu tidak mereka bayar. Perjanjian apa itu? Perjanjian apa? Dengan terciptanya jalan raya ini, dulunya tempat ini tidak bisa digarap karena kami ganggu. Kenapa kalian ganggu? Karena ini adalah tempat kami. Kan manusia juga kan ada tempatnya. Tidak tahu adat. Tidak tahu adat gimana? Jika rumah kalian diganggu bagaimana? Siapa yang ganggu? Pertanyaan bodoh anak muda. Enggak, kami hanya nanya. Hanya Tidak nanya. tahu aturan goib. Asal menciptakan saja. Kami tidak suka. Setelah dilakukan perjanjian itu, baru terciptanya jalan raya ini. Tetapi tidak dibayar tumbal itu. makanya sering terjadi kecelakaan itu. Sebagai penggantinya itu. Berarti sekarang Gerbang goib di sini tidak ditutup. gerbang goib di sini tidak tutup. Itu siapa yang melakukan pembukaannya itu? Puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Iya. Di sini pernah terjadinya perebutan kekuasaan. Kekuasaan antara Bang Kami diperbudak. diperbudak. Berarti ada yang mencoba mengalahkan energi kalian ini. Bangsa kalian manusia. Kejadiannya ingin berapa tahun yang menguasai lalu? Tempat ini dengan beradu kekuatan sehingga kami diperbudak. Meminta bantuan kepada kami makhluk Berapa tahun kegelapan. yang lalu? Wah, Kejadiannya tuh berapa tahun yang lalu? Hah? 50 lebih tahun yang lalu. Dan sosok ular itu Ada yang akan hadir lagi. Ya, terima kasih ya atas informasinya. Adijo. Terlalu pengombak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau boleh tahu dengan sosok siapa ini? Siluman kera putih. Siluman kera putih. Asal Anda dari sebelah mana? Dari sebelah sana. Bisa kasih informasi nggak di seputaran tempat ini? Informasi apa? Ini tadi kata teman saya itu pas dia duduk di sana itu tadi di belakang Anda ini pas dia meludah itu timbul asap itu, apakah ada bentrokan energi atau gimana itu? Iya. Memang ada sosok penunggunya di situ atau gimana itu? Ini sudah ditangkal. Sudah ditangkal. Makanya bentrok energi tadi ya. Kalau tidak seperti itu tidak akan ada penghuninya. Tidak akan ada penghuninya. Ini hubungan air pertemuan antara air sungai dan air laut itu sampai sekarang masih ada di seputaran sana itu. Masih kelihatan dia. Siluman buaya putih menjaganya. Siluman buaya putih. Sering makan korban juga nggak di sebelah sana itu? Tidak. Tempat ini. Tidak ada hubungannya. Tanya apa? Sana juga ada siluman kuda. Siluman kuda. Itu sudah beda wilayah semua ya. Titik energi yang sangat besar. siapa yang tersuka? Siluman ular. Ya tadi pas waktu saya datang ke rumah si Angga ya tadi punggung saya terasa panas itu diganggu sesuai apa betul? Kenapa alasannya? Adin Korin itu korban kecelakaan atau gimana itu?
kecelakaan itu di daerah sini nggak? Perbatasan kekuasaannya itu terletak di sebelah mana memangnya di sekitaran ini tempat ini? Pohon Pohon itu itu. titik sumber energinya. Titik sumber energinya. Di sana dulunya tempat pembayaran tumbal. Tempat pembayaran tumbalnya di sebelah situ. Kalau itu tumbalnya seperti apa? Apakah sebangsa kami? Jadi bagaimana seandainya sampai sekarang kami menghentikan dan tidak ada lagi kecelakaan? Kalian sebagai bangsa manusia. Ya, tetapi sebangsa kalian jangan mengganggu dan pada kami yang tidak salah. Itu bagaimana? Tapi kan sebangsa kami kan yang tidak bersalah, kenapa kalian ganggu dan kalian bersik? Apakah bisa diganti dengan stok lain? Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini boleh tahu jangan suka apa? Tolong. Kenapa, Nek? Kenapa minta tolong? Tolong. Kenapa, Nek? Temukan tanganku. Nenek ini pada berapa tahun yang lalu? Saya Jin Korim, korban kecelakaan belasan tahun yang lalu. Di sebelah mana, Nek? Saya sosok laki-laki. Oh, laki-laki. Bukan nenek ya? Berarti tangan nenek ini diambil oleh sosok apa? Apakah hilang atau kok diambil sebangsa goib? Kamu memiliki pikiran tidak, anak muda? Saya sosok laki-laki korban Iya. kecelakaan di tempat Iya. ini. Tangannya apakah diambil sebangsa goib atau apa? Karena kecelakaan itu Kecelakaan kakek ini tabrakan atau bagaimana itu? tabrakan Tabrakan lari atau gimana? tunggal. Tabrakan tunggal. Apa yang Nabrak mengganggu? pohon atau gimana? Tiba-tiba kendaraan saya oleng. Oke, ini orang sini kayak Pemuda bukan dari kakek. Sosok apa yang mengganggu? Orang mana asli? Doakan saya. siapa nama kakek? Nama siapa? Namanya kamu siapa? Kasihan keluarga saya jika saya memberitahukan nama saya. Gimana kita mau ngirim doa, kek? Oh, nama Apa nggak dicari? tahu. Saya ingin kembali. Tangannya gimana? Penasaran tangannya gimana? Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ucap salam. Assalamualaikum. Bisa berbicara? Bisa kasih informasi nggak seputaran tempat ini? Bisa berkomunikasi nggak? Assalamualaikum. Kafir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan sosok siapa ini kalau boleh tahu? Kita ngomong ya. Mawang. Dari sebelah mana Anda?
Hutan belakang sana. Bisa kasih informasi nggak seputaran tempat ini? Yang sering terjadi kecelakaan di sini siapa yang buat? Siapa? Yang mana? Tinggi besar. Genderuwo yang tadi ya? Hah? Banyak. Banyak. Banyak sering terus. Ini apa lagi yang ada di sini? Apa? Yang lain? Kuntilanak. Sosok yang sering sekali berperan di sini itu menyebabkan kecelakaan atau hal-hal yang menyebabkan suatu kematian itu siapa? Selain daripada sosok besar tinggi hitam itu, Tumbal di sini. tumbal di sini. Kenapa sampai terjadinya tumbal di sini itu kenapa? Ada suatu kesalahan dulunya bangsa kami sebagai bangsa manusia di sini Memang tumbal. memang untuk tumbal ya. Bayaran tuh untuk mendirikan suatu jalan ini atau ada hal lain juga? Tidak. Dicari di sini. Memang dicari di sini ya. Dulunya pada zaman dahulu puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu itu ini itu apa awalnya itu? Hutan. Hutan besar ya. Memang jalan ini dulunya sering tidak dilakukan. Sudah ada pembuatan jalan belum di sini dulunya? Bukan dengan besar seperti ini. Bukan, tapi memang ada jalan ini ya. Memang jalan alternatif ya. Dan sampai sekarang ini diperbarui. Kalau boleh tahu pada masa penjajahan dulunya di daerah sini itu sering tidak digunakan suatu tempat atau suatu hal yang lain di daerah sini, sering ya. Saya juga melihat di sini tuh ada perbatasan pada zaman dahulu itu digunakan oleh masa penjajah dan pribumi dari laut sana ke daratan. Ini apa yang dibawa mereka pada zaman dahulu itu? Banyak ya. Berarti ini dulunya itu dijadikan sebagai jalan alternatif ya. Ada hubungan tidak apa-apa yang dibawa mereka itu berhubungan dengan makhluk gaib tidak? Tidak ada. Karena di sini itu saya melihat awalnya suatu hal terjadi di sini itu ada karena pada puluhan tahun yang lalu itu ada suatu kejadian atau suatu hal yang dibawa sehingga terjadinya suatu bentrokan makhluk gaib sama manusia di sekitar daerah sini. Tidak diizinkan, tapi memang ada suatu perjanjian saya melihat ya. Ada perjanjian. Di sini itu selain daripada itu saya juga melihat dulunya itu ada gubangan air sangat besar antara air laut dengan air darat itu benar tidak masih ada di sini? Ada ya? Masih ada tidak nih? Menjadi suatu pertemuan antara air laut dengan air darat. Ada ya? Dipegang oleh kekuasaan siapa itu? Siluman apa bisa kasih tahu saya tidak? Buaya yang Siluman buaya ya. Siluman buaya itu sering tidak melakukan interaksi penampakan atau hal-hal lain di seputaran jalan sini. Kalau disik ya. Kalau boleh tahu kecelakaan di sini itu bagaimana cara sampai makhluk-makhluk itu melakukannya sampai terjadinya hal itu, bisa kasih tahu cara mereka itu bagaimana? Menampakkan diri sebelum terjadi kecelakaan. Masih ada yang lain tidak? Masih. Contohnya? Dilempar batu. Nah, dulu saya mendengar juga di seputaran daerah sini itu sering adanya suara teriakan atau suara jeritan wanita-wanita, itu benar tidak adanya di daerah sini? Ada ya. Sampai waktu itu pengendara itu kaget dan terjadinya kecelakaan tunggal juga di sini, tapi tidak mengakibatkan suatu hal yang fatal, itu benar ya? Benar ya. Kalau boleh tahu sosok wanita dari suara-suara itu jin korim atau jin korim, kenapa sampai melakukan hal itu? Ada suatu alasan tidak? Ada ya, kenapa? Dulunya jin korim ini meninggal karena apa ini? Dibunuh ya. Di seputaran daerah yang ada di sini ada ya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu berakibat suatu kefatalan terhadap kami bangsa manusia, dan sampai saat ini masih ada tidak hal itu? Masih ada ya.
masih terjadi itu ya. Nih satu lagi tadi saya melihat adanya penampakan sosok-sosok nenek-nenek tua di salah satu rumah warga sekitar daerah sini. Nenek-nenek tua itu memang penghuni lama. Penghuni lama. Ada hubungannya tidak dengan nenek yang waktu kami main di sana itu? Di rumah Sanjira itu, Ayu Sanjira dari saudara perempuan Seroja ini. Di rumah belakang rumahnya itu ada hubungan nggak? Nenek ini dengan makhluk maksudnya di tempat itu beliau ini masih berhubungan tidak tempat itu dengan tempat yang ada di sini? Iya, masih wilayahnya. Masih wilayah, berarti beda wilayah ya, bukan nenek yang itu ya? Bukan ya. Nenek ini saya melihat itu sangat berperan sekali di seputar daerah sini, benar itu ya? Pribumi berarti beliau ini ya. Sampai saat ini masih tetap menjaga tempat ini. Ya. Nah, ini satu lagi dulu pernah juga puluhan tahun yang lalu di sini itu ada beberapa warga sering sekali melihat penampakan siluman ular, itu benar ya adanya ya. Kenapa sampai siluman ular itu menampakkan diri terhadap pembangkangan itu? Ada alasan tidak? Memang wilayahnya ya. Nih antara BBG itu dengan daerah sini itu berhubungan tidak? Beda wilayah. Beda wilayah ya. Sering tidak adanya bentrokan energi makhluk yang ada di sana dengan di sini? Sering ya. Dan berarti itu juga saya melihat dari beberapa pertanyaan saya itu, saya menghubungkan terjadinya interaksi-interaksi seperti itu menyebabkan suatu kecelakaan itu bisa berhubungan juga ya. Ada ya di sini ya, selain daripada perjanjian pada puluhan tahun yang lalu. Nah, sepertinya cukup dulu informasi yang ingin saya ketahui dari kamu. Terima kasih atas kehadiran dan informasinya ya. Bisa keluar sendiri nggak nih? Nggak bantu ya? Assalamualaikum. Kapil. Kapir. Kalau boleh tahu dengan sosok apa ini? Genderuwo. Genderuwo. Penunggu pohon itu. Pohon besar itu. Kalau boleh tahu yang menyebab kecelakaan di sini ini sosok apa itu? Anda. Selain Anda? Banyak. Anda di sini memang penghuni lama apa ada? Iya. Penghuni lama. Selain sosok Anda, sosok apa aja yang ada di sini? Selain genderuwo. Pocong. Di mana pocong? Jingkorin. Jingkorin. Banyak ya jingkorin. Banyak. Yang kecelakaan biasanya Anda sebabkan itu gimana caranya? Melintas jalan. Kita di jalan. Sering terjadi kecelakaan di sini, apakah Anda yang menyebabkannya? Iya. Kenapa? Takabur. Takabur. Iya. Banyak tidak percaya dengan energi yang ada di sini. Kita kan juga percaya sama Allah. Kami diciptakan untuk mengusik kalian. Jadi Anda ya yang membuat kekacauan di sini. Anda ini sosok apa sih? Kenapa Anda seperti ini? Ada yang menekan energi Anda ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemirsa hasil dari penelusuran pengungkapan tim Pambel pengungkap misteri Bangka Belitung pada malam hari ini. Percaya atau tidaknya dengan apa yang kalian lihat, kalian rasakan dan kalian dengarkan melewati kegiatan kita pada malam hari ini, ada di hati dan pikiran kalian masing-masing untuk menalarkannya.
kita sebagai bangsa manusia harus saling memahami, karena setiap apa yang ada itu mengandung kemisterian yang sangat luar biasa sekali nih pemirsa. Karena makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata itu melakukan interaksi, kadang-kadang memiliki suatu alasan dan tujuan untuk kita. Nah, kita sebagai bangsa manusia itu tidak boleh melalaikan setiap apa yang ada, karena kadang-kadang bisa mengakibatkan suatu hal yang fatal untuk kita. Nah, untuk pemirsa, akhir kata jangan lupa saksikan penelusuran pengungkapan tim Pambel, pengungkap misteri Bangka Belitung di channel-channel YouTube maupun media sosial kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pambel harus berani.